Baik, mari kita berdoa. Doa, Tuhan, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu, perlindungan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan urapi pendengaran kami, urapi hati kami, urapi seluruh hidup kami, urapi kesempatan ini Tuhan, urapi rumah keluarga yang ada di tempat ini Tuhan, dan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, untuk bungkus dengan kuat kuasa darah anak domba Allah. Lakukan semua kuat kekuatan kuasa penghulu udara, penghulu bumi, kepikiran manusia yang jahat, dan semua kuasa-kuasa yang mau mengalihkan pendengaran kami dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami satu hati dengan iman yang sungguh. Kami ikat dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami lemparkan ke tempat-tempat yang tandus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bebas menerima kebenaran firman Tuhan di saat malam hari yang indah ini. Dengan iman yang sungguh kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepada Roh Kudus biar Engkau melawat kami di tempat ini. Berikan kami pengertian yang sederhana supaya kami menjadi anak-anak muda, menjadi generasi-generasi muda, menjadi keluarga-keluarga Tuhan yang selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah senantiasa ketika firman-Mu dibentangkan, firman itu jatuh menjadi berakar, bertumbuh dan menjadi buah yang banyak dalam hidup kami, sehingga kemuliaan-kemuliaan Tuhan itu nampak di semua hidup kami selagi kami yang masih ada di bawah matahari ini Tuhan. Kami sambut syukur kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam satu nama yang kudus, hidup dan ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Di sini siapa yang punya iman? Semua, amin. Semua punya iman toh? Amin. Mari kita lambaikan tangan. Kita tepuk tangan lagi. Sebab Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena iman kita yang luar biasa kepada Tuhan, Tuhan bawa kita dan pertemukan kita dengan keluarga di tempat ini. Generasi muda yang luar biasa, yang sungguh ajaib di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita bisa ketemu dengan keluarga di tempat ini. Kita jauh-jauh datang dari Sanggeng sampai ke tempat ini, harus naik kendaraan, terus lewat jalan banyak, mungkin tadi banyak polisi tidur, kita naik turun lari rem, terus lari lagi rem, sedikit gas, sedikit rem, kita lewat polisi tidur. Tapi semua yang kita lewat dari sana kemari, mungkin lewat banyak kendaraan, tapi kita bisa lewat semua dari sana kemari sampai di tempat ini, semua itu karena iman yang sungguh sama Tuhan. Ada amin? Amin. Tuhan itu luar biasa. Hari ini kita akan melihat bagaimana orang yang hidup di dalam Tuhan dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa pengharapan kepada Tuhan itu pengharapan yang sungguh-sungguh, oleh sebab kita punya iman kepada, oleh sebab sesungguhnya kita punya iman kepada Tuhan yang kita miliki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka bersama-sama. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua bersyukur kepada keluarga di tempat ini. Tapi lebih spesial berterima kasih dan mengucap syukur kepada Bapak Mayor yang memberikan kesempatan, dan adik-adik serta semua jemaat Tuhan yang ada di sini yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan melawat kita dan memberikan kita kebangkitan iman yang baru di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita akan lihat, sebagai orang percaya kita akan lihat, kita mengalami pertumbuhan iman yang baru di dalam Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita. Kita buka sama-sama di dalam Alkitab yang kita miliki. Dalam kitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, mungkin ayat ini sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak muda yang suka beribadah, kita seringkali dengar tentang ayat ini. Tapi malam ini Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kita, sehingga Tuhan mau supaya kita mengulangi melihat ayat ini lagi di dalam kesempatan ibadah kita di malam hari yang indah ini. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Kalau teman-teman sudah menemukan ayat ini, kita akan baca bersama-sama.
Teman-teman bisa duduk dengan penuh urapan Tuhan, tapi teman-teman dengan tidak mengurangi rasa hormat juga kita bisa berdiri dan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di sini, yang mau duduk silakan duduk, tidak mengurangi, yang mau berdiri silakan berdiri. Tidak mengurangi rasa sukacita dan rasa hormat. Kita bebas. Di sini kita bebas karena kita semua punya iman kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan di sini, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sini berkata, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita baca sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Silakan duduk. Teman-teman generasi muda yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melihat bahwa apa itu iman. Hari ini kita berbicara tentang iman. Apa itu iman? Iman itu dia punya arti yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iman itu dasar hati yang sungguh. Dasar hati yang sungguh atau perasaan hati yang sungguh kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita, mau melihat karya Tuhan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita perlu punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Kita perlu punya perasaan yang sungguh sama Tuhan. Ada perasaan yang suam-suam, ada perasaan yang biasa-biasa, tapi ada perasaan yang sungguh-sungguh. Saya kasih satu contoh. Saya punya satu contoh, dan ini hal yang menjadi rema dalam hidup saya. Rema itu artinya hal yang sudah jadi pengertian buat saya. Rema itu maksudnya pengertian. Jadi firman ini ketika menjadi rema dalam hidup saya, menjadi pengertian dalam hidup saya bawa firman ini untuk bagi kepada teman-teman supaya teman-teman juga bisa melakukan ini dalam kehidupan, bahwa iman itu sungguh sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai generasi muda. Saya punya satu contoh. Waktu saya mulai mau sungguh-sungguh sama Tuhan, saya sempat tanya Tuhan begini, Tuhan, saya ini jadi anak Kristen dari sebelum lahir, sebab orang tua Kristen, tete Kristen, nenek Kristen, mama Kristen, bapak Kristen, semua Kristen. Tapi saya belum mengalami satu keintiman dengan Tuhan, belum mengalami satu hal yang spesial di dalam Tuhan, artinya punya keakraban dengan Tuhan. Tapi ketika saya sudah mulai mengalami hal yang baru di dalam Tuhan, Tuhan berikan saya pengertian, sehingga saya tanya sama Tuhan begini. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini rindu sekali sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya rindu sekali sungguh-sungguh sama-sama dengan Tuhan, sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana caranya saya bisa berikan hal itu sama Tuhan? Tuhan kasih saya satu pertanyaan. Jadi saya ini pernah punya cewek, karena saya pernah punya cewek. Terus Tuhan kasih saya satu pertanyaan. Tuhan bilang begini, karena saya rindu punya iman yang sungguh sama Tuhan. Tuhan bilang sama saya begini, Daddy, sorry tadi saya belum perkenalkan nama, tapi nanti baru saya perkenalkan nama setelah ini. Saya perkenalkan Tuhan Yesus dulu. Amin. Ketika saya perkenalkan Tuhan Yesus, nanti baru saya perkenalkan nama. Saya itu gampang, karena kita masih tetap ada di sini. Amin. Jadi Tuhan bilang sama saya begini, Daddy, kau pernah punya cewek tidak? Karena saya rindu untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab saya bilang begini, Tuhan, sebentar saya ikut Tuhan sampai di depan, sudah mau sungguh-sungguh, jatuh. Terus ikut lagi, namanya juga orang muda. Ikut lagi sampai di depan, sudah mau sungguh-sungguh, buat dosa lagi. Ikut lagi sampai di depan, sudah mau sungguh-sungguh, tidak setia lagi. Jadi saya tanya Tuhan, saya bilang, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa setia sama Tuhan? Tuhan bilang begini, Daddy, kau pernah, karena pengalaman itu yang nanti Tuhan pakai, sebab saya yang tahu sendiri pengalaman itu. Bagaimana saya mengalami pengalaman itu? Tuhan bilang begini, Daddy, kau pernah punya cewek kah tidak? Saya bilang, pernah saya punya cewek. Kau pernah cinta sekali sama perempuan itu kah tidak? Saya bilang, saya pernah cinta. Waktu saya cinta sekali sama perempuan itu dia punya nama Mega Naftalia. Dia orang Blitar. Pernah waktu saya cinta sekali sama perempuan itu, tenaga saya kasih habis, uang saya kasih habis,
pikiran saya kasih habis, waktu saya kasih habis, hari-hari itu habis untuk perempuan itu saja. Pagi itu saya bisa pikir dia dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, luar biasa sekali. Akhirnya Tuhan bilang, coba, kau praktekkan hal itu sama saya. Dan saya mulai belajar untuk praktekkan hal ini sama Tuhan. Ketika saya mulai mencintai Tuhan, mulai jatuh cinta sama Tuhan, di situ baru saya punya iman mulai sungguh-sungguh bertumbuh. Amin, amin, amin. Saya mulai melangkah mengikuti Tuhan dan saya mau buat dosa, saya mulai pikir lagi, oh. Jadi kalau saya, contohnya kalau saya cinta sama perempuan sekali, nanti saya mau tipu dia, saya rasa berat. Nanti kalau saya mau tipu dia, saya, aduh, perasaan ini. Nanti biar saya ada di hutan dalam sana juga nanti dia telepon. Sayang, kau di mana? Pasti saya tidak bilang, oh sayang, kau tunggu saya ada baru bangun tidur jadi. Tapi nanti saya bilang, karena saya terlalu cinta dia, pasti saya bilang, saya sama saya di hutan-hutan nih. Kau ada bikin apa di hutan-hutan? Oh saya ada belah kayu, atau mungkin saya ada sensor kayu kah, saya ada pikul kayu kah. Pasti kita jujur. Sama Tuhan juga begitu. Kalau kita sudah punya cinta yang spesial sama Tuhan, kita punya iman yang sungguh sama Tuhan, teman-teman praktek.